kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan lebih lagi dari awal bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani
Shalom teman-teman JC, kembali lagi di hari yang baru, di bulan yang baru, dan tidak terasa 2025 akan segera berakhir teman-teman. Tinggal 1 bulan lagi, yaitu bulan ini, bulan Desember. Dan kakak percaya kita ada di tempat ini karena kita mau beribadah. Di minggu pertama ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau pakai semua teman-teman yang akan mendengarkan firman ini. Biar kami semuanya diberkati oleh karena firman-Mu itu yang kami percaya akan mengubahkan hidup kami. Terlebih Tuhan, di bulan ini kami merayakan bahwa Engkau lahir bagi kami. Kami percaya ada sukacita yang besar yang akan kami terima ketika kami menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Oke, kakak mau ucapkan sekali lagi shalom teman-teman, shalom. Tidak terasa teman-teman, kita udah mau menutup tahun, tapi kembali lagi di bulan yang baru, kita ada dapat tema yang baru juga dari JC. Nah, kakak akan membagikan sharing firman Tuhan hari ini. Pastikan kamu diberkati, pastikan kamu mempersiapkan hati dan pikiran kamu yang terbaik, karena kakak percaya firman ini yang akan memberkati kita sepanjang bulan ini. Nah, di minggu pertama, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul, ya kalau kalian lihat dari cover YouTube ini, kamu pasti sudah lihat judulnya. Judulnya apa? The Beginning of Great Joy, yang artinya permulaan dari suatu sukacita yang besar. Nah, kenapa temanya tentang The Beginning of Great Joy? Nah, karena tema kita sepanjang bulan ini yang dikasih oleh gereja pusat kepada kita adalah lebih ke arah koneksi ilahi membawa sukacita besar bagi dunia atau untuk dunia. Nah, jadi Divine Connection brings great joy to the world, yang diambil dari Lukas 2 ayat 10-11. Nah, jadi teman-teman, itulah dasar kenapa tema kita itu tadi The Beginning of Great Joy, yaitu permulaan dari suatu sukacita yang besar. Nah, kita hari ini minggu pertama, kita mau membuka lembaran yang baru, yaitu tentang sukacita yang besar. Nah, kita harus tahu dulu kenapa sih alasannya kita membahas suatu tema tentang sukacita yang besar. Nah, emang ada apa Kak? Penasaran nih? Nah, jadi kalau kamu penasaran, kita akan membahas sedikit latar belakang kenapa sih ada sukacita yang harus kita terima. Nah, karena kita sebagai manusia teman-teman, dari mulanya, dari permulaan penciptaan Adam dan Hawa pun, kita itu sudah jatuh dalam dosa. Yang sering kalian dengar juga, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mencari segala cara untuk menyelamatkan dirinya atau mencari jalan keselamatan. Dan bagaimana caranya menebus dirinya dari dosa, karena upah dosa kan maut, seperti yang kamu tahu. Kamu bisa baca dari Roma 3:23 dan Roma 6 ayat 23. Kamu bisa baca di rumah. Dan intinya upah dosa itu maut. Upah kita sebagai manusia itu, dari sejak manusia diciptakan Adam dan Hawa yang pertama, karena mereka melanggar apa yang sudah menjadi perintah Tuhan pada saat itu, maka dosa itu masuk ke dalam diri manusia. Dan manusia mencari segala cara. Manusia melakukan hal baik, mencari dengan melakukan kebaikan, mencari harta kekayaan. Tapi sesungguhnya semuanya itu tidak bisa menebus diri kita sebagai manusia, ya menebus dosa kita. Dan hal-hal, kalau kamu baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hal yang dilakukan oleh manusia adalah memberikan persembahan kepada Tuhan melalui korban persembahan, ya kan, yang dibakar, yang disembelih, dan darahnya itu dan asapnya itu naik ke surga, dan Tuhan mengindahkan persembahan itu. Tapi sesungguhnya dari persembahan itu semuanya hanya sebagai cover saja. Kalau ini dosa kamu, maka itu akan hanya menutup saja, tidak hilang sepenuhnya. Nah, jadi oleh karena itu, kita sebagai manusia itu kehilangan suatu sukacita atau hubungan dengan Tuhan. Kakak mau bilang itu adalah suatu sukacita, ya benar. Karena kalau kita kehilangan hubungan sama Tuhan, alangkah sangat duka cita ya teman-teman ya. Karena itulah, makanya bulan ini ada suatu kabar baik, ada suatu sukacita yang besar yang Tuhan mau kita dapat sepanjang bulan ini. Nah, sukacitanya itu apa? Nah, jadi dari ayat kita baca dulu ya, dari Efesus 2
ayat 13-16. Teman-teman kalau punya Bible app atau kamu bisa lihat dari Alkitab buku kamu, sungguh alangkah baiknya. Nah, kakak bantu baca Efesus 2 ayat 13-16. Yang 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Jadi ada suatu sukacita yang besar yang bernama Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang kita rayakan nanti tanggal 25 nanti, yaitu Natal. Nah, poin yang kedua, yang pertama tadi latar belakang kamu sudah tahu bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, poin yang kedua adalah kamu sering nggak sih mendengar kalau misalnya dunia ini mendengar kata Natal itu identik dengan apa? Kamu bisa pikirkan nih sekarang. Kalau kakak mikir, mungkin kalau pada saat Natal kamu sering dapat adalah hadiah. Kamu sering mengidentikan Natal itu sebagai liburan. Atau mungkin zaman kakak kalau Natal itu dulu suka nonton film di salah satu saluran TV, judulnya Home Alone. Nah, jadi kalau misalnya kamu sering identikan Natal dengan pohon Natal, mungkin salju, Santa Claus, itu tidak salah karena itu dunia yang mencap Natal itu seperti apa. Tapi sesungguhnya teman-teman, kita sebagai pengikut Kristus, makna Natal yang sejati itu sebenarnya bukan itu semua teman-teman. Bukan euforia, bukan festive season, kita bukan mau merayakan festival, tapi kita mau merayakan satu pribadi yang lahir bagi kita, yaitu sukacita yang besar tadi. The great joy is coming, ya kan? Joy to the world, ya kan? Kamu sering dengar lagu Joy to the world, ya kan? Kenapa? Karena Yesus Kristus telah lahir bagi kita, yang dulunya kita terpisah sama Tuhan. Karena itulah kita yang tidak memiliki pengharapan, sekarang kita memiliki pengharapan oleh karena Yesus Kristus. Itulah alasan kenapa kita membahas tema ini. Kenapa tema ini penting? Ya karena itu. Nah, jadi ada beberapa poin yang mau kalian dapati hari ini, karena kita mau belajar dari suatu cerita tentang Lukas 2 ayat 10-11. Karena dari sinilah tema besar kita itu diambil. Nah, kamu tahu cerita tentang gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba. Pada saat itu ada seorang malaikat Tuhan yang menjumpai mereka. Nah, kita mau pelajari dari itu. Kalian bisa baca dari Lukas 2 ayat 10-11. Nah, poin yang pertama yang mau kakak highlight di sini adalah dalam hal ketakutan. Nah, dalam Lukas 2 ayat 10, ketika gembala-gembala itu mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, pertama kali yang malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka adalah jangan takut. Karena sudah pasti, kalau misal kamu dijumpain pada saat itu, mungkin dari zaman kitab Perjanjian Lama, Maleakhi, sampai kitab Matius itu ada jarak yang cukup panjang teman-teman. Dan Tuhan itu tidak berbicara dengan manusia pada saat itu. Dan tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang tiba-tiba menampakkan diri, apalagi zaman sekarang ya kita tidak pernah melihat ada seorang sosok malaikat Tuhan yang tiba-tiba menjumpai kita. Nah, sangat alangkah wajar sekali sebagai seorang gembala pada saat itu, dia menjadi takut. Nah, jadi apa yang dikatakan malaikat itu? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Pelajaran apa kita bisa belajar hari ini? Dari hari ini kita bisa belajar bahwa manusia itu memang wajar sekali untuk mengalami hal rasa takut. Nah, tapi pertanyaannya, adik-adik JC, hal apa yang kamu takutkan saat ini? Kak, aku takut masa depanku. Kak, aku takut nilaiku. Kak, aku takut kesehatanku. Kak, aku takut banyak hal yang bisa kamu takutkan. Dan kakak mau bilang itu adalah hal yang manusiawi. Tapi itu tidak wajar. Kenapa? Ketika kamu sudah tahu kabar baiknya, itu akan menjadi solusi yang bisa kamu cari untuk mengatasi ketakutan tersebut. Nah, jadi kita bisa diselimuti oleh rasa takut, tapi apa yang kita pelajari? Caranya gimana kita menghadapi rasa takut tersebut? Kita mau belajar dari poin yang kedua dari kitab ini juga. Nah, jadi caranya gimana ketika kamu kan
tema bulan ini adalah koneksi ilahi membawa sukacita yang besar bagi dunia, untuk dunia. Nah, jadi ketika kita mengalami koneksi ilahi, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita. Sama seperti gembala ini, ketika gembala-gembala itu mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, dan itu adalah, kakak percaya, adalah Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, jadi dari ketika malaikat itu menyampaikan pesan kepada gembala itu mungkin kamu sebagai orang yang, wah, ini benar gak sih? Langkah pertama yang kamu lakukan adalah kamu harus percaya dulu kepada Tuhan. Nah, percaya itu dengan iman. Kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dalam hati kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah lahir di hati kamu, Yesaya 9 ayat 6 ada berkata bahwa ketika seorang anak telah diberikan kepada kamu, ia disebut sebagai Raja Damai. Maka Tuhan itu akan mengubah rasa takut tadi itu menjadi damai sejahtera. Nah, sesimpel seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita cuma berhenti di percaya aja? Tidak, teman-teman. Dari gembala tersebut kita bisa pelajari bahwa gembala tersebut tidak hanya percaya saja ketika malaikat itu mengatakan, wah, sudah datang ke suatu kesukaan yang besar, kamu akan pergi karena seorang anak telah lahir. Tapi ia cuma percaya doang, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi kita bisa belajar kembali di ayat berikutnya. Kalian bisa baca di Lukas 2 ayat 10-11 tadi. Dan diberikan tanda-tanda juga. Malaikat itu berkata, inilah tandanya di ayat 12. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara Allah, ya kan, yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di ayat 15-nya ini adalah poin yang terakhir yang harus kalian pelajari. Malaikat itu meninggalkan mereka dan gembala-gembala itu berkata satu sama yang lain, ini catat baik, marilah kita pergi ke Betlehem, kita melihat apa yang ada di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, jadi mereka tidak hanya berhenti di percaya saja, tapi mereka melakukan langkah iman, teman-teman. Mungkin kita percaya, iya benar Kak, Tuhan berjanji hidup kita pasti akan berhasil, tapi kita tidak mau bergerak, kita tidur-tidur aja. Nah, kita tidak mau berusaha. Nah, itu kan sama aja. Gembala itu sudah diberitahu bahwa ada anak yang lahir. Tapi dia kalau gembala itu memilih untuk kembali bekerja saja, menjadi gembala, ya kembalilah jadi gembala, nggak usahlah ke Bethlehem, itu lebih penting. Nah, ketika mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Mereka akan selalu, ya rasa ketakutan itu akan tetap jadi rasa ketakutan. Tapi ketika mereka sudah melakukan itu, mereka menemukan bayi itu, apa yang terjadi? Dan di ayat 20-nya kamu bisa baca, maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena dengan segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi yang mereka jumpain itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Ketika mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dan kamu sanggup untuk memuji memuliakan Allah. Nah, jadi hari ini kita belajar hal seperti itu. Yang mau kita imanin hari ini adalah Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Tidak hanya berhenti sampai percaya dengan iman saja, tapi kita harus melakukan tindakan iman. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan, maka percaya rasa takutmu tadi itu akan Tuhan ubah menjadi damai sejahtera dan kamu sanggup memuji memuliakan Allah. Amin. Kita akan tutup. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa ada sukacita yang besar yang akan kami terima, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir sebagai juru selamat kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami orang yang bersalah, sehingga kami yang harusnya menerima maut, Tuhan, Engkau memberikan kami jalan kehidupan yang kekal, karena hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sertai teman-teman yang telah mendengarkan firman Tuhan. Bila mungkin kami bisa rasa takut Tuhan yang melingkupi atas kami, dan kami mau hari ini mengundang Roh Kudus, Roh Yesus yang akan menghidupi dalam hidup kami, sehingga rasa takut itu akan Engkau ubahkan menjadi damai sejahtera. Dan kami mau Tuhan hidup kami seturut sesuai dengan rencana-Mu tentang
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mendoakan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bila Engkau berkati yang mengalami musibah, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau melepaskan berkat atas Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera semuanya Tuhan yang mengalami bencana Tuhan. Engkau sertai, Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan buat persembahan yang akan kami kumpul, biar persembahan ini menjadi kesukaan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mendoakan buat kota kudusnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami, biar Shalom Yerusalem, biar ada damai sejahtera, berkat, damai sukacita yang akan mengalir bagi kota kudusnya Tuhan, Yerusalem. Dan kami percaya ketika kami memberkati Yerusalem, dan Engkau akan mengembalikan berkat juga pada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Engkau akan mempertemukan kami kembali. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar Engkau yang turut campur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, biar Engkau curahkan berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Yuk teman-teman, kita angkat tangan kita, arahkan pandangan kita ke surga. Biar Engkau diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, yang telah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.